Alhamdulillah alladzi faddalana bi syahrin azim wa ayyadana fihi bi nasrin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa luzumi ta'atih, kama uhadhdhirukum wa uhadhdhiru nafsi min isyanihi wa mukhalafati amri, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, jemaah Jumat, para shaimin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jum'ah kali ini, Al-Faqir, hamba yang dhaif, senantiasa mengajak dan mengingatkan kita semuanya untuk mari kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang muncul dari lubuk sanubari kita yang terdalam, keimanan dan ketakwaan yang dilandasi oleh kesadaran penuh bahwa tidak ada yang akan dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia yang fana ini, terlebih lagi dalam kehidupan yang kekal abadi nanti, kecuali bekal ketakwaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia kali ini, khatib akan mengajak kita semuanya untuk membahas tema seputar jangan pernah engkau bolongi perisai hidupmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada pada bulan yang sungguh luar biasa istimewanya, bulan yang semua umat Islam menanti-nantinya untuk mengisinya dengan amalia ibadah, mengisinya dengan ibadah puasa pada siang harinya, mengisinya dengan qiyamul lail pada malam harinya, tilawatil Quran dan amaliyah ibadah yang lainnya. Karena kita faham bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang syarat dengan bonus-bonus pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang melaksanakan amal ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, puasa adalah tameng, puasa adalah penghalang, puasa adalah penyelamat. Dan perisai ini jangan pernah kita rusak sehingga dia tidak bisa berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan. Pertanyaannya, perisai dari apa? Benteng dari apa? Tameng dari apa puasa yang kita kerjakan sebulan penuh ini? Minimal ada dua. Yang pertama, junnatun minan nar. Puasa adalah tameng kita, perisai kita dari siksa api neraka. Tentunya semua kita hafal doa
yang sering kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di ujung doa yang kita baca tersebut, pinta kita apa? Setelah Allah berikan kebaikan dunia, Allah berikan kebaikan akhirat, pinta kita waqina adzabannar, hindarkan kami ya Rabb dari siksa api neraka. Ibadah puasa yang kita kerjakan akan menjadi tameng kita dari siksaan api neraka, sebagaimana diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nirani sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan hindarkan wajahnya dari siksa api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Impian kita semua agar Allah menghindarkan kita dari siksa api neraka, dan itulah cita-cita utama dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana termaktub dalam surah Ali Imran ayat 185, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dihindarkan dari apa? Dihindarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Artinya sukses kita ini ketika kita terselamatkan dari siksa api neraka. Prestasi duniawi yang saat ini kita rengkuh, kita miliki, harta, tahta, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, sesungguhnya itu belum semuanya. Yang paling penting adalah ketika kita terselamatkan dari siksa api neraka. Dan puasa bulan suci Ramadan salah satunya perisai kita dari siksa api neraka tersebut. Yang kedua, perisai dari apa? Tameng dari apa? Para ulama menjelaskan ibadah puasa bulan suci Ramadan menjadi tameng dan perisai kita dari terpedaya oleh keinginan hawa nafsu kita sebagai manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan khususnya kepada para pemuda, ayyuhas syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah maka hendaklah menikah. Faman lam yastati', tapi bagi mereka yang belum mampu, apa pesan Rasul? Fa alaihi bisyam, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu sebaik-baik obat. Artinya apa? Puasa menjadi tameng kita, perisai kita, penghalang kita dari terjerumus mengikuti hawa nafsu durjana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat puasa kita yang merupakan tameng tersebut rusak? Rasulullah ingatkan, fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Maka selama melaksanakan ibadah puasa itu, janganlah kalian berkata rofas. Rofas adalah pembicaraan atau sebuah tingkah laku yang mengarah kepada urusan seksual walaupun suami istri pada siang hari. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia akan membolongi perisai puasa kita tersebut. Wala yafsuq, jangan sampai berlaku fasik. Berlaku fasik ini macam-macam, mengadu domba, membuat fitnah dan sebagainya. Wala yajhal, dan jangan berbuat jahil. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan hadis ini, fa in qatalahu aw syatamahu ahadun falyaqul inni shaim, inni shaim. Namun ketika seseorang diuji oleh orang lain
untuk melakukan perbuatan dosa maksiat, diajak bertengkar atau dicaci maki, maka janganlah kalian balas dengan perbuatan buruk yang serupa dengan orang tersebut, tetapi katakanlah inni shaim, aku sedang berpuasa. Katakan 2 kali kata Rasul, inni shaim, aku sedang berpuasa. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita yang tengah berpuasa secara aktif tidak boleh melakukan kemaksiatan, menyakiti orang lain, dan dalam kondisi fasib sekalipun kita menjadi objek, maka kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wala khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Penjelasan ringkas oleh para ulama bahwa nanti pada hari kiamat semua amal ibadah kita ini memiliki aroma yang beragam, termasuk di antaranya darah orang-orang yang mati syahid tersebut aromanya seperti aroma minyak kasturi. Tetapi ternyata aroma yang sewangi itu masih kalah dengan apa? Dengan bau mulut orang yang berpuasa. Di akhir hadis Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya mereka itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Penjelasan ringkasnya adalah sebagaimana diungkap oleh Sufyan bin Uyainah, bahwasanya pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang bangkrut, alias mereka yang mentransfer amal-amal kebaikan, sholatnya, puasanya kepada siapa? Kepada mereka yang terzolimi. Namun ada satu amalan pahala yang tidak akan diganggu gugat, yaitu pahala ibadah puasa, yang mana ibadah puasa inilah menjadi penyelamat kita dari siksa api neraka. Mari saat ini kita berupaya meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Kita jadikan puasa kita ini betul-betul menjadi perisai dan tameng kita di dunia ini dari terjerumus mengikuti hawa nafsu, dan di akhirat kelak dari siksaan api neraka. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.